بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Fikih Madhab Syafi'i, ditulis oleh seorang ulama dari Yaman, Syekh Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pasal baru tentang udhur-udhur dari salat Jumat dan salat jamaah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru fi a'dzari, tentang udhur-udhur al-jumu'ah, meninggalkan jumatan, wal jamaah, dan meninggalkan salat jamaah. Artinya hukum asal salat Jumat adalah wajib, hukum asal salat jamaah adalah wajib, fardu kifayah, tetapi boleh untuk meninggalkan ketika ada udhur. Ini yang akan kita bahas. Di sini beliau menyebutkan 16 udhur. Maka mari kita perhatikan 16 udhur yang disebutkan oleh beliau ini. Beliau mengatakan a'dzarul jumu'ati, udhur-udhur dari jumatan, wal jamaah, dan salat jamaah. Yang pertama adalah al-mataru, hujan. Hujan yang bagaimana? In, jika balla, membasahi thawbahu, bajunya, walam yajid, dan dia tidak mendapati kunnan, tutup. Jadi salah satu udhur untuk boleh tidak jumatan adalah kalau turun hujan. Tapi syaratnya turun hujan yang membasahi baju. Kalau hanya hujan gerimis dikit sekali, rintik-rintik sekali, orang tidak ada yang pakai payung, malah mereka suka dengan hujan rintik tadi karena terasa segar. Nah, ini tetap wajib jumatan. Tapi hujan deras, nah ini boleh tidak jumatan. Kalau tidak mendapati sesuatu yang menutupi dia, dia masih punya payung, nah, maka datang ke masjid dengan payung bisa. Jumatan ke masjid dengan payung bisa nggak? Bisa. Atau tidak perlu payung, antara masjid dengan rumah kita itu sudah ada tutupnya seperti ini ya. Karena rumah kita mepet dengan masjid, nah, berarti ada kunnan, ada penutupnya, maka ini tidak keberatan sama sekali. Maka saat itu kita tidak punya uzur untuk meninggalkan jumatan. Yang kedua, wal maradu, dan sakit, alladzi yashuqqu, yang memberatkan, kama syaqqatihi, seperti beratnya dia, yaitu beratnya hujan tadi. Jadi hujan yang menyebabkan kita keberatan datang ke masjid, maka boleh tidak ke masjid. Demikian juga sakit yang menyebabkan kita keberatan ke masjid, boleh tidak ke masjid. Adapun sakit yang tidak menyebabkan keberatan, maka tetap kita berangkat ke masjid. Misalnya sakit panu, ini nggak ada kaitannya dengan keberatan sama sekali. Panunya tetap ada di kulit kita. Yang ketiga, watamridu, dan merawat, man, orang yang la muta'ahida, tidak ada pengurus, lahu, baginya. Ini maksudnya orang sakit yang tidak ada yang mengurusinya kecuali kita. Nah, maka kalau kita tinggalkan si sakit ini, khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap dirinya, maka boleh kita tidak jumatan untuk merawat orang yang sakit tadi. Karena kalau kita tinggalkan berarti kita sudah memadoroti orang. Sementara Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh berbuat madarat, tidak boleh saling memadoroti. Maka dalam kasus seperti ini wajib atau boleh kita untuk apa? Merawat orang yang sakit tersebut dan meninggalkan jumatan. Kitanya sehat, yang sakit orangnya tadi, tapi kita harus merawat. Yang keempat, wa isyrafu, dan nyaris al-qaribi, seorang yang kerabat. Nyaris apa? Alal maut, kepada kematian. Atau ya'nasu, dia itu merasa nyaman bihi, dengannya, yaitu dengan apa? Kerabatnya tadi.
Wa mithluhu, dan semisal itu pula az-zaujah, istri, was-sihr, dan sihr itu keluarga istri, wal mamluk, dan budak, was-sadiq, dan teman, wal ustadz, dan guru, wal mu'tik, dan orang yang memerdekakan budak, wal atiq, dan orang yang dimerdekakan. Jadi maksudnya kalau ada kerabat kita yang nyaris mati, maka boleh kita untuk menjaga orang tersebut sehingga kita tidak ikut Jumatan. Orang mau mati kan ada tanda-tandanya, Pak. Wah, ini tampaknya sebentar lagi mati. Kita mendengar adzan Jumat. Boleh nggak meninggalkan Jumatan? Boleh, karena menjaga orang yang nyaris mati. Karena orang yang nyaris mati ini, dia membutuhkan kepada orang yang mengurusi dia. Kalau dia susah mengucapkan tahlil, maka dengan sebab dibantu talqin, maka menjadi ada semangat untuk mengucapkan tahlil. Kemudian kalau dia mati, maka biasanya matanya itu melihat ke atas. Kalau matanya melihat ke atas, ditinggal Jumatan lama, akhirnya pulang-pulang matanya sudah susah untuk dibalikkan, atau tangannya jadi kaku sehingga disedekapkan jadi susah. Nah, maka supaya tidak terjadi kemadaratan itu, boleh kita menjaga orang yang mati. Di sini disebutkan al-qarib, kerabat kita. Bagaimana kalau bukan kerabat kita? Sama saja, mau istri, mau keluarga istri, mau budak, mau teman, mau guru, mau orang yang memerdekakan kita, atau budak yang kita merdekakan, sama aja. Tetangga juga begitu. Tetangga tapi sangat dekat sama kita, maka itu termasuk ini, ya'na subihi, dia nyaman dengannya. Ini tetangga kita nyaris mati, dia merasa nyaman dengan diri kita kalau kita berada di samping dia. Nah, maka karena dia nyaris mati, boleh kita tinggalkan Jumatan supaya dia nyaman dengan kondisi ditemani oleh seseorang menghadapi kematiannya tersebut. Kemudian beliau menyebutkan udzur yang lain. Wa minal a'dzar, termasuk udzur-udzur juga yang kelima berarti. Al-khaufu ala nafsih, khawatir terhadap diri sendiri, au irdih, atau kehormatannya, au malih, atau hartanya. Jadi khawatir kalau dia datang Jumatan atau salat jamaah, maka dirinya atau nyawanya jadi melayang. Misalnya masjid sedang terjadi kekacauan antara dua kelompok saling membawa senjata. Kita khawatir pas salat jamaah tiba-tiba dua kelompok itu saling serang, akhirnya kita terkena senjata, mati. Ini mungkin kondisi bukan di Indonesia, Bang, ya. Kondisi di Yaman dan sebagainya. Nah, itu sering kali terjadi begitu. Tiba-tiba orang datang ke masjid bawa pistol, tembak, gitu sering katanya. Nah, kalau di Indonesia insya Allah lebih aman. Nah, kalau kita khawatir terhadap diri sendiri seperti ini, boleh tidak Jumatan. Boleh enggak tidak Jumatan karena takut COVID? Kalau memang betul-betul takut, khawatir terhadap dirinya sendiri, nggak apa-apa. Yang penting jangan menghalangi orang untuk ke masjid. Jadi kesalahannya orang-orang zaman dulu itu adalah menutup masjid, menghalangi orang untuk mengadakan Jumatan. Kamu takut COVID, silahkan kamu takut. Kamu tidak wajib datang ke masjid. Yang salah adalah kamu kemudian menghalangi orang-orang datang ke masjid. Masjidnya disuruh tutup katanya. Kalau nggak tutup nanti akan kita segel. Kurang ajar sekali orang kayak begini. Karena dulu pernah terjadi kita di Mantung, ya. Nah, itu dari penguasa mana nggak ngerti saya, ya, ngasih pengumuman ultimatum sama kita ini, jangan sholat di masjid karena katanya ada salah satu jamaah masjid yang terkena COVID. Pak masih nekat disegel. Batin saya waktu itu, ini kurang ajar sekali, ini kalau saya malaikat maut langsung saya cabut orangnya itu, nyawanya nih. Tapi sayangnya saya bukan malaikat maut nih. Kurang ajar sekali menghalangi orang untuk datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu takut silahkan nggak datang, tapi jangan menghalangi orang yang datang. Atau khawatir terhadap kehormatannya. Misalnya kalau dia datang ke masjid, nanti kehormatannya akan tercabik-cabik. Dia datang ke masjid, maka orang-orang akan mencaci, mencela dia misalnya. Nah, mengatakan misalnya ini maling, padahal dia tidak maling. Nah, daripada diomongi oleh orang-orang bahwa dia maling, padahal tidak sama sekali, udahlah saya tak sholat di rumah saja, nggak apa-apa. Misalnya ada kasus seseorang maling, namanya sama dengan kita, mirip dengan kita. Akhirnya orang-orang nuduh seolah-olah kita yang maling, padahal hanya namanya saja yang sama, orangnya berbeda. Nah, untuk menjaga kehormatan, kemudian kita tidak jamaah ke masjid, nggak ada masalah. Aumalihi, atau menjaga harta kita, ya sama juga.
khawatir kalau meninggalkan rumah nanti rumahnya akan kemasukan maling karena kondisinya kondisi tidak aman seperti yang ada di Palestina dan sebagainya, maka seperti itu menyebabkan boleh tidak Jumatan. Yang keenam, walu mulazamati, dan melazimi gharimihi, orang yang hutang kepadanya. Wa huwa, sementara orang yang hutang tadi mu'sirun, susah untuk membayar. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya gini, saya ngutangi kepada seseorang, sudah jatuh tempo tapi dia tidak mau membayar. Dia mengatakan saya kesusahan untuk membayar, tapi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya susah untuk membayar. Nah, saya khawatir ini sebenarnya orang hanya mengada-ada saja ini. Ini sebenarnya ada duitnya sebenarnya, cuma ngada-ngada saja seolah-olah tidak bisa membayar. Nah, maka saya melazimi dia dengan sebab melazimi tadi sampai saya tertinggal sholat jamaah, nggak apa-apa. Saya datang ke rumahnya, nagih sama dia, tapi dia ngeyel terus, nggak ngasih terus. Nah, kita tunggu nih, awas ya kamu nggak membawa duit, saya tunggu terus sampai nanti malam, saya tunggu di sini. Ternyata betul dia nggak ngasih sampai adzan dikumandangkan. Akhirnya kita tidak ikut sholat jamaah. Nah, ini karena ada udzur, nggak ada masalah, karena ini berarti kita menyelamatkan harta kita. Harta dipinjamkan kepada orang lain, ternyata dia tidak mau mengembalikan, ini berarti kan membazirkan harta toh. Nah, maka boleh untuk kita melazimi seperti itu. Ini hanya sekedar boleh nggih, bukan wajib, bukan. Kalau kita misalnya tinggalkan untuk sholat, nggak ada masalah juga, terserah. Yang ketujuh, warojai, dan mengharap afwi uqubatin, dimaafkannya suatu hukuman alaihi, terhadap dirinya. Jadi misalnya dia melakukan satu kesalahan, nabrak orang sampai mati. Sampai mati berarti dia harus membayar ganti rugi. Tapi ternyata ada harapan bahwa dia akan dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, untuk menunggu maaf tadi menyebabkan dia tidak sholat jamaah, supaya bisa ngobrol lebih lama dengan keluarga korban, supaya keluarga korban bisa memaafkan dia. Nah, menyebabkan ngobrol tadi tidak sholat jamaah, nggak apa-apa, karena ini diperlukan oleh orang yang mendapatkan, yang berharap akan mendapatkan maaf tadi. Tapi ini harus hukuman yang ada kemungkinan dimaafkan, Pak. Kalau hukuman yang tidak ada kemungkinan dimaafkan, maka tidak boleh untuk kita meninggalkan sholat jamaah. Contohnya apa? Orang berzina, nah itu tidak mungkin dimaafkan, karena orang berzina dirajam itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang nabrak orang sampai mati, itu haknya manusia. Keluarga korban berhak menuntut, keluarga korban berhak untuk memaafkan. Tapi kalau orang zina, itu rajam, itu haknya Allah, nggak bisa dimaafkan. Orang maling dipotong tangannya, haknya siapa ini? Haknya Allah, nggak bisa dimaafkan. Adapun barang malingannya itu haknya manusia. Maka orang maling tuh dia bertanggung jawab terhadap dua hak. Hak pertama haknya manusia, barang yang dia maling wajib dikembalikan. Ini bisa dimaafkan, bisa. Sudahlah Pak, barang yang sudah kamu maling nggak usah dikembalikan, saya maafkan. Tapi tetap potong tangannya nggak bisa dimaafkan. Karena dia maling sudah mencapai nisab, maka wajib untuk dipotong tangannya kalau sudah dilaporkan kepada imam, kepada penguasa. Kalau belum dilaporkan masih bisa ya dimaafkan. Yang kedelapan, wa mudafa'atil hadas, dan menahan hadas ma'a sa'atil waqt, bersama longgarnya waktu sholat. Jadi gara-gara menahan hadas, maka boleh kita tidak ikut sholat jamaah. Hadasnya dahsyat sekali, pengen BAB, maka kita ke kamar mandi. Gara-gara ke kamar mandi, akhirnya sholat jamaahnya telat karena sakit perut misalnya, nggak ada masalah. Atau karena pipis saja, tapi antrinya panjang, seperti di pesantren kadang-kadang antrinya panjang. Nah, gara-gara antri panjang akhirnya tidak ikut salat jamaah, nggak ada masalah. Yang penting sa'atil waqt, waktunya masih longgar. Tapi kalau waktunya sudah mepet, tinggal 5 menit sudah habis waktu sholat, maka kita tetap sholat dalam kondisi menahan hadas tadi. Belet pipis, tapi waktu sholat tinggal 5 menit habis, nah, nggak usah pipis. Karena kalau kita pipis, nanti sholatnya lepas. Maka kita sholat dalam kondisi menahan pipis, nggak ada masalah. 9.
wa faqdi, dan kehilangan lubsi, pakaian laikin yang pantas untuk dia, tidak mendapati pakaian yang pantas untuk dia, boleh tidak sholat jamaah. Panjenengan cuma punya baju satu saja, dijemur ternyata dicolong orang, akhirnya hanya punya kaos oblong. Apakah pantas sholat dengan kaos oblong? Nggak pantas. Apa kata orang nanti kalau panjenengan datang ke masjid sholat dengan pakai kaos oblong, padahal panjenengan ustadz di situ, ustadz oblongan tok, nah, malu kan? Nah, maka boleh tidak sholat jamaah. Tapi contoh seperti ini kayaknya nggak akan terjadi. Baju kita udah berapa numpuk di dalam lemari itu. Yang pernah mengalami kehabisan baju ini Imam Ahmad bin Hanbal. Beberapa hari tidak masuk pengajian, maka Imam Ahmad didatangi oleh murid-muridnya. Wahai Imam, beberapa hari kok nggak muncul? Beliau mengatakan, baju saya itu satu, saya jemur, kemudian saya berada di dalam, malah dicuri orang. Maka berhari-hari beliau nggak datang ke majelis, nggak ngajar karena nggak punya baju. Maka murid-muridnya mengatakan, udah kita bayar sudah, pokoknya panjenengan datang ngajar. Kata beliau, kalau gratis saya nggak mau, tapi saya maunya beli dari antum. Baik, yang penting panjenengan ngajar. Sudah, ini bajunya dipakai, panjenengan silahkan bayar. Saya tidak punya uang, saya bisanya bayar dengan menulis buku yang kalian butuhkan. Baik, ini buku kami butuhkan. Akhirnya ditulis oleh Imam Ahmad. Ini Masya Allah, Imam Ahmad itu hidupnya seperti itu. Baju cuma satu, dikasih orang nggak mau, maunya bayar, padahal nggak punya uang. Akhirnya nulis kitab. Masya Allah. Orang seperti ini wajar kalau menjadi imam besar. Orang-orang seperti kita nggak mungkin jadi imam besar. Imam kecil paling ini. Kalau imam besar seperti Imam Ahmad dipuji semua orang sedunia, harus kayak begitu. Yang ke-10, wa ghalabatin naum, dan terkalahkan oleh tidur, oleh ngantuk. Maksudnya kondisi yang sangat ngantuk, boleh kita tidak salat jamaah. Kalau salat jamaah nanti pasti ngorok pas salat. Nah, maka dalam kondisi seperti itu tidak ikut salat jamaah nggak apa-apa. Saya tak tidur dulu, tapi harus yakin bisa bangun sebelum habis waktu. Apakah ada dasarnya? Ada. Rasulullah mengatakan kalau seseorang itu ngantuk kemudian dia salat, kadang-kadang dia ngomongnya tidak tertata, dia minta diampuni, malah mengatakan ya Allah jangan ampuni saya, ini gara-gara terlalu ngantuk. Maka disuruh oleh Nabi untuk tidur dulu. Nah, maka boleh kita tidur dulu untuk melenyapkan ngantuk tersebut. Dan sebenarnya ngantuk itu dengan tidur yang sebentar sudah bisa lenyap kalau tidurnya itu sempurna atau dengan baik. Yang ke-11, wasyiddatir rih, dan dahsyatnya angin bilail, di waktu malam. Jadi sangat dingin sehingga kita kedinginan dengan angin tersebut, maka tidak datang ke masjid, nggak ada masalah. Padahal tidak ada hujan, tapi anginnya dingin. Yang ke-12, wasyiddatil ju', dan dahsyatnya lapar, wal atash, dan dahsyatnya haus, wal bard, dan dahsyatnya dingin, wal wahal, dan dahsyatnya lumpur, wal harri, dan dahsyatnya panas, zuhran, di waktu zuhur. Jadi yang ke-12 ini semuanya dalam terjemahnya harus ditambahi dahsyat, karena di awalnya wasyiddati, dan dahsyatnya al-ju', lapar. Maka wal atash, dan haus, maksudnya dan dahsyatnya haus. Paham nggih? Wasyiddatil atash, wasyiddatil barad, wasyiddatil wahal, wasyiddatil har. Artinya kalau hanya lapar sedikit nggak bisa jadi penghalang untuk sholat jamaah. Tapi lapar yang sangat dahsyat sampai kelintingan perut ini, kesakitan, nah, tidak sholat jamaah nggak apa-apa. Sangat haus, tidak sholat jamaah nggak apa-apa, cari minum dulu. Kalau sudah dapat minum, nah, udah minum, nah, baru silahkan sholat. Karena kalau dahsyat haus kita nekat sholat, itu nanti bisa tidak khusyuk, Pak. Malah sholat malah bayangkan minuman, sehingga imamnya rukuk dia nggak paham karena bayangkan minuman. Pernahkah antum mengalami dahsyatnya haus seperti ini? Tampaknya kalau di Indonesia nggak pernah. Pernah saya ngalami dahsyatnya haus itu pas waktu kemarin ibadah umroh itu, tawaf. Nah, tawaf kan keliling terus nih. Sementara minuman saya habis. Sementara air zam-zam yang disiapkan itu sudah ditutupi oleh orang-orang sholat semuanya.
Kita mau ngambil setetes saja nggak bisa. Minta tolong polisi, polisinya mengatakan saya juga nggak bisa ke situ karena banyak orang. Akhirnya melanjutkan terus tawaf dalam keadaan Masya Allah haus sekali. Nah, kondisi seperti ini tidak ikut sholat jamaah nggak apa-apa, cari air dulu supaya nanti sholatnya bisa khusyuk. Kemudian wal harri dhuhran, yaitu panas yang dahsyat pada waktu zuhur. Sehingga kalau panas yang dahsyat tidak pada waktu zuhur, ini tidak menjadi udhurnya, karena dahsyat yang panas yang dahsyat itu biasanya pada waktu zuhur. Yang ke-13 wasafarir rufqah, dan safarnya teman-teman. Jadi maksudnya kita ingin rombongan bersama teman-teman. Teman-teman mau berangkat. Kalau kita ikut sholat jamaah, maka kita akan terlambat dari teman-teman. Nah, boleh kita tidak ikut sholat jamaah. Misalnya orang-orang sudah sholat jamaah semuanya, kita sendiri yang belum sholat. Dikumandangkan azan dan dikumandangkan qomat dan mobilnya mau berangkat. Kalau kita sholat dulu, nanti berangkatnya sendirian. Tapi kalau ikut rombongan, maka tidak ikut sholat jamaah. Boleh, nggak apa-apa. Meskipun safarnya ini safar yang tidak penting dan tidak wajib. Misalnya safar ke Parangtritis untuk apa? Rihlah di sana, nuzhah di sana, nggak ada masalah. Termasuk safar apapun. Yang penting bukan safar maksiat. Yang ke-14 wa akli muntinin, dan memakan sesuatu yang busuk, nayyin yang mentah, illam yumkinhu, jika tidak memungkinkan dia, izalatuhu, untuk melenyapkan bau busuk tadi. Panjenengan makan petenya mentah, baunya dahsyat, cari sikat gigi hilang, odol entek, kumur-kumur masih bau pete, maka khawatir nanti kalau panjenengan waladhdallin amin sampingnya pingsan gara-gara peti tadi, maka boleh tidak sholat jamaah. Termasuk dalam bab ini adalah menurut saya orang-orang yang suka ngerokok. Rokok itu baunya gila nih tenan. Nah, maka kalau dia tidak bisa melenyapkan bau rokoknya yang mengganggu jamaah-jamaah sekitarnya, maka dia boleh untuk tidak sholat jamaah. Kalau tidak bisa menghilangkan lagi. Tapi saya punya teman, dia perokok. Dia bilang ngilangkan bau rokok gampang. Gimana mas? Katanya makan karak. Ngerokok, makan karak, maka bau rokoknya hilang dengan karak tadi. Wallahu a'lam. Tapi jangan coba. Maksudnya jangan dicoba ngerokoknya. Yang ke-15 wa taqtiri, dan menetesnya, bocornya, terocohnya, suku fil aswaqi, atap-atap pasar. Maksudnya kita berada di pasar, kemudian ada azan untuk salat jamaah, menuju ke masjid, itu atapnya adalah terocoh, bocor, maka boleh kita tidak ke masjid. Kenapa? Karena kata para ulama, atap pasar itu biasanya kotor. Biasanya apa? Kotor. Maka kalau kita datang ke masjid, nanti kena terocohannya, baju kita kotor, maka dengan sebab itu boleh tidak ke masjid. Tapi kalau bukan atap pasar, tetap harus ke masjid. Kenapa? Karena terocohannya bersih. Kalau terocohannya pasar, biasanya kotor, ya, karena pasar itu adalah tempat sampah, biasanya banyak di situ pada pasar tersebut. Yang ke-16 wazalzalah, dan ada gempa, maka boleh tidak ke masjid. Karena khawatir panjenengan salat di masjid, tiba-tiba masjidnya terkena gempa, roboh. Nah, tidak ke masjid nggak ada masalah. Ini semua 16 udzur, boleh kita untuk tidak salat Jumat, boleh kita untuk tidak salat jamaah. Nah, pembahasan tentang udzur ini menunjukkan bahwa hukum asal salat jamaah dan salat Jumat ke masjid hukumnya adalah wajib. Ada 4 orang yang tidak wajib jamaah dan Jumatan, itu memang hukum asalnya tidak wajib bagi mereka. Perempuan tidak wajib ke masjid, budak tidak wajib ke masjid, anak kecil tidak wajib ke masjid, orang sakit tidak wajib ke masjid. Nah, maka yang 4 itu tidak usah dibahas karena memang hukum asalnya tidak wajib bagi mereka untuk ke masjid. Baik, sudah selesai kita dari udzur-udzur tentang salat jamaah. Kita lanjutkan sekarang bab berikutnya. Faslun, pasal baru, fi syurutil qudwah. Qudwah. Dalam kitab saya tertulis qudwah, ini salah ya. Mestinya qudwah. Fi syuruti, pada syarat-syarat al-qudwah, untuk menjadi makmum.
Syurutu, syarat-syarat sihhatil qudwah, sahnya berqudwah, mengikuti imam atau menjadi makmum, ada beberapa syaratnya. Beliau mengatakan syarat yang pertama, alla ya'lama, bahwasanya dia tidak mengetahui butlana salati imamihi, batalnya salat imamnya, bihadatsin, baik karena hadas, au ghairihi, atau selainnya. Jadi kalau kita melihat seseorang imam, dia hadas tapi masih nekat melanjutkan menjadi imam, melanjutkan sholat, kita tidak boleh mengikutinya. Kalau kita mengikutinya padahal tahu bahwa dia hadas, maka sholat kita pun juga tidak sah. Jadi tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang apa? Hadas. Ada seseorang jadi imam, kemudian pas jadi imam tiba-tiba kita dengar betul-betul, wah mbak kayak ngentut ya. Tapi mungkin mbahnya itu malu untuk mundur, untuk keluar, melanjutkan jadi imam, nggak boleh kita lanjutkan. Maka kita harus melepaskan diri dari imam tersebut. Atau sebab yang lain, apa sebab yang lain contohnya? Misalnya kita tahu bahwa imamnya itu kafir. Kita punya tetangga pendeta, suatu saat datang ke masjid, wajahnya seperti orang soleh mungkin, akhirnya dianggap dia seorang muslim, disuruh jadi imam. Nah, kita tahu ini pendeta, ini kafir, nih nggak boleh kita jadi makmum. Di Maroko itu pernah ada cerita, penguasa Inggris mengirimkan kepada mereka seseorang untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam, diajari fikih mazhab Maliki, diajari cara membaca Quran dan sebagainya. Ternyata yang dikirim itu tadi, dia seorang orientalis, orang kafir tapi mempelajari agama Islam sampai paham. Terus dia karena menjadi pengajar di kampung tadi sekaligus menjadi imam, tapi masih kafir dia. Dia paham fikih Maliki, sangat paham dengan kitab-kitab yang diajarkan, tapi dirinya sendiri masih kafir. Nah, setelah dia beberapa tahun ngajar di situ, orang-orang sudah pada paham agama, sudah pada sholat sesuai mazhab Maliki. Akhirnya tugas dia selesai, maka dia pamit untuk pulang. Pas pamit untuk pulang, sampai di atas pesawat, sebelum dia menutup pintu pesawat, dia mengatakan, semua jamaah-jamaah saya yang mengantar ke pesawat, tolong sampaikan semua orang kampung itu sholatnya harus diulang semua, karena saya ini kafir, sejak dulu itu kafir saya. Sesuai ilmu yang sudah saya ajarkan kepada kalian dalam fikih mazhab Maliki, kalau imamnya kafir, maka sholatnya makmum semuanya batal. Jadi sholatmu bertahun-tahun batal kabeh, terus pintunya ditutup, Pak. Orang ngajar tenan ini. Ini bodohnya umat Islam ya, kadang-kadang bisa terkecoh sampai bertahun-tahun. Yang kedua, wa alla ya'taqid, bahwasanya dia tidak meyakini butlanaha, batalnya salat imam. Contohnya apa? Kamujtahidain, seperti dua orang mujtahid, ikhtalafa fil qiblah, yang keduanya berselisih di dalam kiblat, au ina'ain, atau berselisih dalam dua wadah, au thawbain, atau berselisih dalam dua baju. Maksudnya gini, saya bermakmum kepada seseorang yang kita dua orang ini bingung arah kiblat mana. Dia mengatakan arah kiblat sana, saya mengatakan enggak, arah kiblat itu sana. Dan tidak ada orang yang bisa kita tanya mana arah kiblat. Akhirnya dia nekat sholatnya ke arah sana, saya pengennya sholat ke arah sana, ngalor ngidul. Nah, seperti ini saya jadi makmumnya nggak boleh. Kenapa? Karena menurut saya dia sholatnya itu salah, tidak sesuai arah kiblat. Demikian juga dia bermakmum kepada saya nggak boleh. Wes sholat dewe-dewe. Karena apa? Beda dalam masalah kiblat. Atau dua wadah, maksudnya gini, ini ada dua wadah, satunya najis, satunya suci. Saya mengatakan yang najis yang ini, yang utara. Dia mengatakan enggak, yang najis itu yang selatan. Ya sudah, akhirnya dia wudhu dengan air yang menurut saya najis, saya berwudhu dengan air yang menurut dia najis. Nah, seperti ini tidak boleh menjadi makmum kepadanya. Au thawbain, atau berselisih dalam dua baju. Ini ada dua baju, utara sama selatan, satunya hitam, satunya putih. Saya mengatakan yang najis ini yang hitam, ini yang kemarin kena kencing anak. Teman saya mengatakan enggak, yang kena kencing itu yang putih. Akhirnya dia sholat pakai yang hitam, saya yakin itu najis itu. Nah, dia jadi imam saya, enggak boleh, karena saya yakin bahwa sholatnya batal karena dia menggunakan baju yang najis. Jelas sih?
Au ka Hanafiyin, atau seperti orang bermadhab Hanafi, alimahu, yang dia mengetahui si imam tadi, taraka fardun, meninggalkan suatu fardu. Contohnya, dalam madhab Hanafi, sholat itu tidak wajib tumakninah, sehingga sholat tarawih 23 rakaat 7 menit sah. Bagi kita madhab Syafi'i, tidak boleh sholat tanpa tumakninah. Nah, kalau kita diimami seorang yang madhabnya Hanafi, yang kita ketahui dia meninggalkan sesuatu yang fardu atau sesuatu yang rukun, fardu maksudnya rukun, maka tidak boleh kita bermakmum kepadanya, karena sama saja nanti kita akan meninggalkan rukun tersebut. Jelas ya? Kalau ada madhab Hanafi yang salatnya 7 menit 2-3 rakaat, ya silahkan aja, karena mereka meyakini tumakninah tidak wajib. Nah, kita meyakini wajib, nggak boleh jadi makmumnya. Contoh yang lain kayak apa? Misalnya madhab Maliki berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Fatihah. Maka ini ada seorang ulama madhab Maliki, dia ngimami dalam salat, kita tahu dia nggak pernah baca Bismillah. Padahal kita madhabnya Syafi'i, kita menganggap Bismillah adalah termasuk Fatihah. Nah, jadi makmumnya nggak boleh, karena berarti kita salat tapi tidak membaca Fatihah secara sempurna. Fatihahnya cuma dibaca 6 ayat, padahal totalnya 7 ayat. Seperti itu maksudnya. Jadi madhab Hanafi ini nggak harus Hanafi betul-betul ya, mau madhab Hanafi atau Maliki atau apapun, yang dia meninggalkan sesuatu fardu gara-gara beda ijtihad, maka tidak boleh kita jadi makmumnya. Yang ketiga, wa alla ya'taqida, bahwasanya dia tidak meyakini wujub qadha'iha, wajib untuk mengqadha salat tersebut. Contohnya apa? Kamu qimin, seperti seorang mukim tayammama, yang dia tayammum. Jadi gini, kalau ada orang mukim di Solo, orangnya tinggalnya di Solo, berarti mukim kan? Ya, kita sekarang di Solo. Kemudian tidak ada air, padahal tempat itu biasanya banyak air. Akhirnya karena dia tidak ada air, padahal biasanya banyak air, akhirnya dia tayammum. Orang seperti ini dalam mazhab Syafi'i, karena biasanya banyak air, kok kemudian tidak ada air, kemudian dia tayamum, dia nanti wajib untuk mengganti salat tersebut kalau sudah ada air. Nah, maka orang yang seperti itu tidak boleh kita bermakmum kepadanya. Ini imam saya ini tadi cuma tayamum, kenapa? Nggak nemu air. Nah, saya sebagai makmum nggak boleh, karena saya wudu sementara dia tayamum dan dia mukim. Berbeda kalau dia safar. Kalau safar nggak dapat air kan biasa itu, karena memang biasanya tengah jalan ya, padang pasir nggak ada air, biasa itu. Tapi ini mukim kok nggak ada air, padahal biasanya ada air. Nah, maka tayamumnya tayamum yang terpaksa saja, dia wajib untuk mengqadhanya nanti setelah ada air. Yang keempat, wa alla yakuna, dan bahwasanya imam itu tidak menjadi makmuman seorang makmum. Jadi salah satu syarat imam itu dia bukan makmum. Kalau dia makmum, tidak boleh kita jadikan sebagai imam. Jadi imam mengimami makmum, makmum ini mengimami yang lain, nggak bisa. Maka syaratnya dia harus orang yang mandiri, tidak menjadi makmum. Karena namanya imam itu diikuti, namanya makmum itu mengikuti. Nah, kalau ada orang plus makmum plus jadi imam, ini berarti statusnya nggak jelas. Statusnya ngikuti apa diikuti, nggak boleh. Yang kelima, wala mashkukan fih, tidak pula dia diragukan. Maksudnya kita ragu-ragu, apakah orang ini jadi imam atau jadi makmum? Apakah orang ini jadi makmum atau tidak? Kita ragu-ragu, tidak boleh menjadikannya sebagai imam. Contoh nih, kita datang ke masjid, salat sudah selesai, ada 2 orang berdiri, ada 2 orang apa? Berdiri. Kemudian kita lihat geraknya bareng ya, pas rukuk bareng, sami Allahu liman hamidah bareng, tapi yang di selatan ini tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengeraskan suara, sehingga kita ragu-ragu, ini orang yang di utaranya ini makmum atau tidak. Kalau kita ragu-ragu seperti ini, tidak boleh menjadikan ini sebagai imam. Paham ya? Nah, jadi caranya gimana? Tanya dulu, kowe makmum berapa? Kalau dia mengatakan menggeleng, nah, baru kita jadikan sebagai imam. Tapi selama ragu-ragu, nggak boleh dijadikan sebagai imam. Yang keenam, wa ummiyan, atau dia itu imamnya itu seorang ummi. Apa itu ummi? Wahwa, yaitu adalah man la yuhsinu harfan minal Fatihah, yang tidak bisa membaca dengan baik satu huruf dari Fatihah.
illa kecuali idza tahata bihi apabila bermakmum kepadanya mithluh orang yang semisal dia. Jadi gini, orang yang ummi dalam bab salat itu adalah orang yang Fatihahnya tidak benar, itu namanya ummi. Orang yang tidak ummi tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Panjenengan bacaannya sudah bagus, imamnya panjenengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah, itu enggak boleh. Ngalaihim itu berarti la yuhsinu harfan, tidak bisa membaca dengan bagus satu huruf. Ngalaihim enggak boleh kita jadi makmum kepadanya. Jadi kalau sudah tahu, wah mbah iki sing imam ira iso a tapi bisanya nga. Nah, kita yang bisa a tidak boleh bermakmum kepada orang tadi. Karena dia ummi sementara kita tidak ummi. Kebalikannya ummi itu apa? Qari. Jadi dalam bab salat, qari dan ummi ini punya terjemah tersendiri. Qari itu yang bacaan Fatihahnya sudah benar, ummi itu yang bacaan Fatihahnya masih salah. Meskipun hanya satu huruf. Ain menjadi ngain, itu termasuk ummi. Tidak bisa membedakan antara ha dengan ha, sehingga semuanya keluarnya ha. Alhamdulillah, nah, enggak boleh. Atau dia membaca ha dengan kaf, alhamdulillah, ini enggak boleh jadi imam kita. Illa idza tahada bi mithluh, kecuali kalau yang jadi makmum semisal dia. Sekampung itu semuanya alhamdulillah semua, nah, sah karena podo kabeh. Tapi kalau berbeda maka tidak boleh menjadi imam kita. Yang ketujuh, karena itu kalau kita bermakmum kepada seseorang tengah-tengah salat baru sadar, loh ternyata orangnya ummi ini, dalam mazhab Syafi'i salat kita batal, kita harus ngulang. Dan ini pernah saya lakukan sekali. Datang ke satu masjid, imamnya ternyata bacaannya tidak benar. Saya lupa salahnya di mana. Kalau tidak salah itu dia membaca ha dengan ha, alhamdulillah. Saya langsung wah batal lagi cah. Akhirnya salatnya selesai, saya bangkit lagi, saya ulangi salatnya sesuai mazhab Syafi'i. Ya mungkin ada mazhab yang lain yang berbeda, ya bisa saja. Tetapi kalau mazhab Syafi'i menyuruh kita untuk mengulangi salat. Yang ketujuh, wa alla yaqtadiya, dan tidak boleh bermakmum ar-rajulu seorang laki-laki bil mar'ah kepada perempuan. Jadi kalau imamnya adalah perempuan tidak sah. Malam-malam datang ke masjid, ternyata ada salat jamaah, gelangan kita ikut. Ternyata setelah lampu nyala imamnya perempuan, suaranya cuma suaranya laki-laki. Nah, salatnya tidak sah, ulangi lagi. Dan ini pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala, tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Menyelisih mereka mazhab Imam Tabari. Kata Imam Tabari, wanita boleh jadi imamnya laki-laki. Jadi kalau kita pakai mazhabnya Imam Tabari, kalau pas kita pengen murajaah sama istri kita, istrinya punya hafalan Quran, kita juga punya hafalan Quran, nah, maka baca setengah juz. Saya setengah juz yang pertama, imam sholat tahajud. Nah, istriku setengah juz yang kedua, imam sholat tahajud. Gantian, boleh mazhab Tabari, tapi sebaiknya tidak usah dilakukan. Serasa aneh-aneh, pakai yang normal saja. Kemudian walau shalla khalfah, seandainya dia sholat di belakang imam, thumma tabayyan, kemudian jelaslah kufruhu, kafirnya imam, au jununuhu, atau gilanya imam, au kaunuhu mra'atan, atau bahwa dia seorang wanita, au ma'muman, atau bahwa dia ternyata seorang makmum, au ummiyan, atau ternyata dia seorang ummi, semua itu a'adaha, dia harus mengulanginya. Ini yang saya jelaskan tadi. Ternyata terbukti kafir, nah, salatnya enggak sah. Terbukti gila, salatnya enggak sah. Pernah kejadian, saya masih santri, diimami oleh seseorang. Tengah-tengah sholat jamaah, Ustaz Mudakir itu turun, telat beliau. Begitu melihat imamnya adalah fulan, langsung beliau balik lagi, nggak jadi sholat. Selesai sholat jamaah, kemudian beliau turun lagi dan memberikan ceramah kepada kita.
Kenapa kalian itu sholat di belakang orang yang tidak mumayyiz? Tidak mumayyiz itu alias gila. Nah, maka waktu itu ya saya jawab dalam hati, kurang ngerti yang namanya gendeng. Karena bajunya pakai baju putih, pakai sorban, ternyata tidak mumayyiz. Ya, tidak mumayyiz berarti apa? Gendeng tadi itu. Nah, kadang-kadang orang gila itu tidak tampak, tapi orang tahu, ya, sebagian orang tahu bahwa dia tidak mumayyiz. Padahal salah satu syaratnya menjadi imam adalah harus mumayyiz. Habis. Kita lanjutkan. Illa kecuali in bana, jika jelas muhditsan bahwa dia hadas, au junuban atau dia junub, atau alaihi najasah, padanya ada najis khafiyatun yang ringan, yang samar, au dhahirah atau yang tampak, au qaiman atau dia bangkit li rak'atin zaidatin untuk rakaat tambahan, maka semua ini tidak perlu mengulangi. Jadi gini, saya sudah sholat bersama seorang imam, ternyata terbukti di akhir sholat dia sudah junub. Setelah salam kemudian dia mengatakan, mohon maaf para jamaah, saya tadi ternyata junub belum mandi. Nah ini gimana ini? Sholatnya imam yang tidak sah, sholat kita makmum sah, tidak mengulangi. Yang salah adalah imam, yang junub adalah imam, sementara kita tidak junub, maka sholatnya sah. Loh kok dibedakan? Ya memang beda. Karena orang junub itu seandainya tidak junub, sholatnya apa? Sah. Tapi kalau orang kafir sejak awal itu sholatnya nggak sah. Orang gila itu sejak awal sholatnya tidak sah. Begitu, jelas nih. Nah, maka harus dibedakan antara orang kafir gila dengan orang yang junub ini. Terbukti junub, nggak ada masalah bagi makmum, nggak harus mengulangi. Atau terbukti imamnya ada najis. Selesai sholat, kemudian kita lihat bajunya imam kok basah. Pak imam apa nih? Masya Allah, ini tadi kencing bayi saya tadi. Nah sudah kebaca, sholat selesai, sholat jamaah selesai. Nah maka tidak mengulangi sholat tersebut, baik imamnya maupun makmumnya tidak mengulangi. Karena Rasulullah pernah mengalami hal yang serupa. Beliau sholat pakai sandal, tengah-tengah sholat didatangi Jibril, wahai Muhammad, sandalmu ada tainya. Beliau lepas sandal, tapi sholatnya dilanjutkan. Au qa'iman li rak'atin zaidah, atau imamnya berdiri menuju rakaat tambahan. Rakaat tambahan maksudnya misalnya zuhur 4 rakaat, ya salatnya 5 rakaat. Kita datang makmum masbuk, kita masuk pada rakaat yang kedua. Kemudian imamnya salat habis itu 4 rakaat. Kita sebagai masbuk dapat 4. Nah, seperti ini kita tidak mengulangi. Alias rakaat yang kelima ini sudah sah untuk kita, karena untuk kita sebagai rakaat yang keempat. Paham? Tapi kalau kita datang dari awal, kita tidak masbuk, kemudian imamnya berdiri ke rakaat yang kelima, tidak boleh kita ngikuti. Ditasbih, subhanallah, imamnya nekat, imamnya batin, yang salah kowe. Nah, itu sebenarnya. Padahal sudah ditasbih semasjid. Akhirnya imamnya nekat rakaat yang kelima. Nah, ini kewajiban para jamaah adalah tetap duduk tahiyat, jangan ikuti imam. Kalau mengikuti imam, sholatnya batal. Imamnya tidak batal, makmumnya batal. Kok bisa? Imamnya yakin sholatnya sudah benar, makmumnya yakin sholatnya salah. Sholat duhur 5 rakaat batal, karena tidak boleh kita sholat tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sih. Jadi kalau imam salah itu jangan diikuti, Pak. Karena sebagian orang mengatakan imam itu apapun juga diikuti. Ini ngawur. Bagaimana kalau imam sholat subuh 4 rakaat, masa kita ikuti? Salah. Imam sholat maghrib 4 rakaat, jangan diikuti. Terakhir, walau nasiyah, dan kalau dia lupa hadatsa imamihi, tentang hadasnya imamnya, thumma tadzakkara, kemudian mengingatnya, a'ada, maka dia harus mengulang lagi. Jadi misalnya habis maghrib kita ngobrol sama imam di masjid, tengah-tengah ngobrol imamnya hadas kentut, kemudian adzan isya imamnya langsung ngimami, tidak wudu. Kita lupa bahwa imamnya tadi sudah kentut. Selesai salat baru teringat, ya Allah, Pak Imam tadi kan kentut, belum wudu. Nah, maka semuanya mengulangi, baik imamnya maupun makmumnya.
Ini semua dijelaskan oleh para ulama fikih. Tentu saja ada taklilnya atau sebab-sebabnya, tapi memang kitab ini hanya ringkasan, tidak menyebutkan secara lengkap kenapa muncul fikih-fikih seperti ini. Tapi ringkasnya gampang ya. Kita yang bukan ulama tinggal mengikuti kepada para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya kira sudah cukup mumak karena banyak hal-hal yang memumakkan dari tulisan beliau ini. Dan memang saya lihat dari dulu memang banyak hal-hal yang terlalu detail di sini sehingga bisa menyebabkan orang pusing membacanya. Maka jangan banyak-banyak ngaji kita. 45 menit sudah cukup. Nanti tambah malah tambah mumak tambah. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk sesi yang kedua, setelah jawab silakan. Bagi bapak ada ibu yang bertanya kepada beliau, silakan jawab. Ya, ini Ustaz. Bapak. Wah, yang belakang dulu ya. Paling keras soalnya. Makasih Ustaz. Oke. Untuk yang undur dari tempat khususnya sholat jamaah, sholat Jumat, Ya. apabila kita dalam rangka safar kemudian naik pesawat dan pada saat itu pas hari Jumat harus kita langkah apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, Sebentar, supaya saya nggak lupa. Musafir tidak wajib Jumatan, sehingga mendengar azan pun kita tidak harus datang ke Jumatan karena kita sedang safar. Sama dengan 4 orang tadi, perempuan, orang sakit, budak, anak kecil, tambah 1 musafir. Meskipun dengar azan, tapi karena ada tidak wajib, maka tidak harus datang. Apalagi, yang kedua Ustaz, untuk ibu yang tidak melakukan sholat Jumat, apakah itu nanti sholatnya hanya 2 rakaat atau 4 rakaat? yang tidak Jumatan maka sholatnya 4 rakaat sesuai dari fatwa Ibnu Mas'ud. Hadisnya sahih. Nah, maka Ibnu Mas'ud katakan siapa yang telat 2 rakaat sholatnya menjadi 4 rakaat. Apalagi nggak datang ke masjid, itu tidak hanya telat itu, ya. Lebih dari telat, berarti sholatnya 4 rakaat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lagi mengenai bacaan. Iya. Ya, ini memang tadi di saya ada marbat situ. Ada imam tadi seperti bacaannya yang tengah. Setiap hari seperti itu. Padahal saya juga di situ. Saya sebagai makmum. Wah, batal terus nih. Nah, terus saya bagian solehnya. Yang kedua, sering setiap pisah itu sering sekali bahwa saya jadi imam. Ada bawaan kecil, tapi setiap pisah itu paling nangis. Nah, solusinya bagaimana itu? Oh, ya. Baik, yang pertama, bisakah yang imamnya ummi itu untuk diminta untuk tidak menjadi imam? Bisa nggak, Pak? Itu tergantung tamirnya ya. Nah, maka diusahakan. Kadang-kadang orang Jawa itu pekewan gitu. Itu karena orangnya udah tua, sepuh, apalagi pewakaf. Meskipun dia pewakaf, meskipun paling tua, kalau dia ummi itu tidak berhak menjadi imam. Malah kasihan dia, bukan kasihan makmumnya, kasihan dia. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, kalau ada seorang imam ngimami, sementara jamaahnya tidak suka sama imam tadi, sholatnya nggak diterima. Masa gitu, Pak? Sholat bertahun-tahun tapi nggak ada pahalanya, nah, nggak diterima sama Allah. Gara-gara tidak disukai oleh para jamaah. Tapi yang dimaksud tidak disukai ini adalah tidak disukai karena kesalahan dia. Kalau tidak disukai karena kebenaran dia, nggak ada masalah. Misalnya para jamaah nggak senang, kenapa? Ini imamnya kalau sebelum sholat mesti merapatkan soft dulu, manggil lah dari rapat-rapat kayak gini. Nah, meskipun mereka benci, sholatnya tetap diterima karena yang salah mereka bukan imamnya. Jadi solusi yang pertama itu, Pak. Solusinya adalah kalau bisa imam seperti itu diminta kelonggarannya untuk tidak mengimam. Atau dia mau belajar sungguh-sungguh supaya bisa mengucapkan huruf yang benar. Bukan na. Kemudian, apakah salat panjenengan harus diulangi? Kalau versi fikih ini tadi diulang. Tapi kalau versi fikih yang lain tidak. Yusalluna lakum, imam itu salat mengimami kalian. Fa in asabu falakum. Kalau salatnya benar kalian dapat pahala. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka salah
mereka yang nanggung, kamu nggak nanggung. Itu solusi yang kedua ini. Apa? Solusi yang kedua berarti. Berarti pakai fikih ini. Kalau sudah bertahun-tahun balik ini kabeh susah. Itu ada solusinya, Sat. Ada solusinya ini berarti. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, diajak nangis. Isya nangis. Ya, baru nangis. Kenapa nangis, Pak? Kalau sholat selain Isya nggak nangis? Ya kan anak bapaknya ngajarin nangis Isya. Oh gitu. Tapi selalu nangis. Lu nangis. Padahal pernah ditegur kan, saya agak cepat. Terus dipanggil. Aku berpikir nangis kan. Kita nangis. Jadi gini, anak itu dibagi dua. Ada anak yang sudah paham diajak sholat, ada yang belum paham. Hukum asalnya yang belum paham diajak sholat ini tidak dibawa ke masjid. Ini hukum asalnya. Ini fikihnya para ulama ya. Kenapa? Karena kita ajak ke masjid nggak ada fungsinya, karena mereka belum paham sholat. Tapi seringkali kita itu sudah sembunyi-sembunyi ke masjid, anak kita ngintil. Nah, anak yang ngintil seperti itu, padahal belum paham sholat, itu silahkan diajak ke masjid karena ngintil tadi, dengan syarat tidak mengganggu jamaah. Maka dibilangi, boleh ikut tapi diam. Nah, nanti kalau tidak diam dihukum. Saya sudah sering ngajak anak saya itu, bukan ngajak tapi dia kintil saya. Usianya mungkin sekitar 3 tahun. Nah, namanya 3 tahun belum paham sholat. Semestinya nggak diajak ke masjid, tapi karena ngintil tadi, ya sudah, saya biarkan dia. Hanya pas sampai masjid saya suruh diam. Nanti kalau ngomong, tak gini kan, selondek, paham. Kalau digini kan dia harus begini. Tapi meskipun sudah begitu, nanti pas tengah sholat kadang-kadang ramai. Namanya anak kecil nih. Tapi selalu saya omongin terus. Dan kalau ramai pasti habis sholat langsung tak selondek, supaya dia paham ini salah. Jangan keras-keras nanti. Yang penting dia paham itu salah. Nah seperti itu Pak, dididik terus, lama-lama akan paham. Orang-orang yang rame terus-menerus sampai kelas SD pun rame, itu gara-gara tidak dididik. Saya lihat anak kelas 5, kelas 6 rame, ini karena tidak dididik. Mestinya kelas 1 itu sudah diam, karena sudah kelas 1 itu sudah bisa memahami ucapan. Ini kelas 5 kok masih rame. Ini gara-gara apa? Tidak pernah dididik sama sekali. Itu aja. Nah, maka kalau bisa yang anak-anak belum paham sholat itu ya memang nggak usah diajak ke masjid, kecuali kalau tidak mengganggu. Kalau mengganggu maka sebaiknya dibiarkan di rumah. Ada lagi mungkin? Silakan. Dari pembahasan tadi bahwa makmum tidak boleh jadi imam, berarti kita tidak boleh bermakmum pada makmum masbuk. Makmum masbuk kalau dia sudah selesai sholatnya imam, berarti sudah tidak makmum lagi. Dia mantan makmum. Mantan makmum boleh. Maka yang dimaksud tidak boleh imam itu adalah makmum, maksudnya pas dia menjadi makmum. Tapi kalau dia sudah selesai dari makmumnya, dia sekarang sholat sendiri, boleh kita menjadikannya sebagai makmum. Nah, caranya gimana? Caranya itu sebenarnya tidak ada dari Nabi. Biasanya kita nepok tadi. Nah, nepok itu nggak ada dalilnya sebenarnya. Cuma itu teknis saja. Bisakah kita menjadi makmum dia tanpa nepok? Kalau bisa, ya nggak usah nepok. Tapi kalau kita itu menjadi makmum dia nggak paham dia, sehingga dia menampak aja, sehingga kita malah terganggu karena itu, nah ya dibilang aja, Pak aku makmum kowe Pak. Ya boleh ngomong gitu, boleh nepok ya, itu teknis saja. Tapi sebenarnya nggak ada dalilnya sama sekali. Ada lagi mungkin? Oke, sebentar. Tentang yang bacaannya imam kurang bagus, lalu ada mungkin jamaahnya mungkin ada yang lebih bagus, tapi imam tersebut sudah dipilih sama takmir jadi imam, itu sebagai makmum harus gimana kan? Makmum tidak boleh melengsarkan imam, sehingga meskipun misalkan saya hafid Quran di masjid tersebut, tapi saya pendatang baru, sebelum saya datang sudah ada imam, nggak boleh kemudian saya geser, Pak kamu mundur wae, orang hafal ya. Ini sombong kayak gitu. Ya. Rasulullah bersabda, wala ya'umman rajulu fi sultanih. Jangan orang menjadi imam bagi orang lain dalam kekuasaan dia. Ini kekuasaan dia. Kalau sudah diangkat oleh takmir ya sudah. Tapi kalau bacaannya tidak sah tadi, baru kita kemudian berikan masukan kepada takmir.
bacaannya tidak masalah, hanya kurang indah saja, bacaan kita kayak bacaan Imam Mekah, nah, maka tetap harus apa? Kita ngalah, jangan memaksakan diri. Moga yang belakang. Menyambung pertanyaan yang depan tadi, ya, mengenai umi. Ya, jadi yang berjalan atau yang ada di masyarakat sekitar ini mungkin bisa dikatakan umi ini orang bina kayak umi. Ya. Jadi mengalaihim, kita sebagai makmum juga pertanyaan kalau tadi kebetulan sudah ada solusinya berdasarkan mazhab yang lain. Pertanyaannya adalah lantas sikap kita bagaimana menghadapi imam-imam yang umi itu tadi jadi umi ranggau jadi imam itu terpaksa jadi imam. Jadi ini kewajiban Ustadz Yusuf untuk mengadakan training Fatihah. Training Fatihah imam-imam masjid Sesolo Raya. Cakep ya. Kalau maju. Yang kedua, Ustaz. Ya, sudah pertanyaannya tadi. Monggo. Ketika seseorang tidak Jumatan, sholat di rumah atau di tempat itu 4 rakaat. Pertanyaannya, 4 rakaat ini 2 tasawuf atau 1 kali tasawuf? 4 rakaat ini zuhur. Berarti 2 tasawuf. 4 rakaat ini zuhur. Karena asalnya pada jam tersebut kita sholatnya sholat zuhur, tapi gara-gara ada Jumat menjadi sholatnya Jumat. Ketika Jumatnya tidak ada berarti balik begitu. Nah, tidak bisa disebut Jumatan kecuali kalau berjamaah di masjid ada ceramahnya, itu namanya Jumatan. Saya Jumatan tapi di rumah, bukan Jumatan. Jumatan kok sendiri tidak ada khutbahnya, itu bukan Jumatan. Jadi ibadah Jumat itu sudah satu paket gitu loh. Seperti suami istri, itu harus ada 2 orang. Kalau hanya 1 orang namanya bukan suami istri. Manusia ini ada kepala, ada badan. Kalau cuma badan tok bukan manusia. Ini separuh manusia. Nah, ibadah Jumat itu ada khutbah, ada sholat. Ini sudah sepaket. Nggak bisa dipisah, nggak bisa. Maka Jumatan di rumah sendiri nggak ada. Niatnya sholat zuhur saja. Iya. Poro-poro yo cuma makan kadang no. Sholat ini komat, bermanfaat zuhur. Kalau rakaat yang zuhur. Tapi kalau ada yang ngeyel gimana? Nah, kalau ada yang ngeyel, saya sampaikan, memang pendapat seperti itu ada, tapi lemah. Dua. Pokoknya hari Jumat siang itu dimanapun, meskipun tidak ada khutbah, tetap 2. Itu ada pendapat gitu. Waktu itu saya cari-cari, jadi sumbernya yang gitu. Karena saya gregetan nih, ini pendapat aneh-aneh. Pokoknya ada pendapat aneh-aneh saya gregetan. Sehingga pengen ngerti sumbernya itu di mana. Saya temukan dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Kalau nggak salah bukan di kitabnya tapi di footnote-nya. Nah, ada salah satu yang berpendapat seperti itu. Oh, ini sumber ini. Tapi itu menyelisih seluruh para ulama-ulama yang lain. 4 mazhab semuanya sepakat bahwa kalau tidak Jumatan berarti sholatnya 4 zuhur. Lagi mungkin saya tentang jamak Jumat dengan asar ketika hujan. Mazhab Syafi'i membolehkan jamak Jumat dengan asar. Kenapa? Karena Jumat itu pengganti dari zuhur. Sementara zuhur bisa dijamak dengan asar. Hafalkan kaidahnya. Kaidahnya cuma 2 kata. Al-wakil lahu hukmul asil. Wakil itu hukumnya sama dengan asalnya. Asalnya salat zuhur, kemudian diganti dengan salat Jumat. Ini berarti wakil. Maka kalau zuhurnya bisa dijamak, berarti asalnya bisa dijamak. Panitia korban dengan perkorban. Panitia itu adalah wakil. Al-wakil lahu hukmul asil. Wakil hukumnya sama dengan asilnya, yang asalnya. Maka kalau pengkorban tidak boleh menjual kulitnya, berarti panitia juga tidak boleh menjual kulitnya. Kecuali kalau pengkorban sudah menghibahkannya kepada panitia. Ini korban saya, kulitnya memang milik saya ya, tapi sudah saya sedekahkan kepada panitia. Kenapa? Ini panitianya melarat-melarat. Nah, boleh dikasihkan.
Atau mereka bukan orang melarat, orang kaya panitia-panitianya. Ini berarti sedekah bukan sedekah tapi hadiah. Boleh dihadiahkan, boleh disedekahkan. Nah, kalau sudah dihadiahkan atau sudah sedekahkan, maka boleh untuk dijual oleh panitia tersebut. Tapi kalau tiba-tiba panitia menjual, enggak boleh. Karena panitia hukumnya sama dengan yang pengkorban sendiri. Lahu hukmul asil. Ini kaidahnya. Al-wakil kal asil. Al-wakil kal asil. Kalau tadi Jumat, kalau Jumat pas safar. Jumat pas safar sama aja. Ya. Kalau mazhab Syafi'i boleh untuk menjamak dengan sholat asar. Tapi pada saat Jumat katanya Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Itu mazhab Hambali. Nah, antum itu mazhabnya apa? Bermata-mata. Mazhabnya banyak raja tol. Berarti saya Jangan begitu. Kita mazhabnya ahli hadis, mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada titipan kan? Nggih, silakan. Oh iya. Ada tanda. Bagaimana hukumnya diimami kalau si imam itu merokok? Pas mengimami ngerokok ya nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah sehari-hari dia merokok kemudian menjadi imam, maka insya Allah masih sah. Tapi pernah dengar katanya si imam merokok katanya tidak sah. Nah itu gini, apa hukum rokok? Kalau hukum rokok itu adalah haram, maka orang yang merokok itu berarti pelaku dosa kecil berterus-terusan. Pelaku dosa kecil berterus-terusan itu namanya fasik. Kita tidak boleh bermakmum pada orang yang fasik. Itu cara mikirnya gitu runtutnya itu. Tapi kalau kita mengatakan, oh rokok itu tidak haram tapi makruh, nah, hukumnya nggak berlaku. Nah maka saya tanya dulu, menurut panjenengan rokok haram atau makruh? Mubah itu berarti mubah yang ada kemakruhannya tadi itu. Karena mubah ada mubah murni, ada mubah bersama kemakruhan. Nah makruh itu berarti kalau makruh berarti dia tidak melakukan dosa. Maka tidak serta-merta perokok itu semuanya fasik, nggak serta-merta begitu. Kalau dia kiai, dia merokok dan dia yakin 100% ini tidak haram, ini hanya makruh, ya nggak bisa kita katakan Anda fasik. Misalnya Gus Kausar itu kan ngajar sambil merokok itu. Apakah boleh kita mengatakan ini Gus fasik ini? Nggak pantas begitu. Dia orang berilmu, dia pasti sudah paham kenapa dia merokok. Meskipun nggak cocok, tapi nggak bisa kita mengatakan beliau orang yang fasik. Ada kita mau tanya buat istri sholat qobliyah sebelum subuh saja sudah diqomah, boleh? Sholat subuh? Qobliyah subuh, pas sudah diqomah. Nggak apa-apa karena dia di rumah kan? Iya. Di rumah nggak apa-apa. Kalau di masjid nggak boleh. Kalau sudah qomat tidak boleh sholat sunnah. Tapi kalau hanya melanjutkan boleh. Ustaz saya tambah satu aja Ustaz. Oke. Boleh. Dua bayar gitu. Ini Ustaz yang berkaitan dengan masalah korban Ustaz. Ya. Jadi ini saya sebagai panitia, kemudian ada yang nitip korban, tapi sohibul korban itu adalah komunitas yang di sana ini tempat-tempat yang benar-benar boleh diartikan ya tempat maksiat gitu loh Ustaz. Nah apakah hal itu bisa diterima atau dikembalikan ataukah dikemanakan Ustaz? Apakah panjenengan tahu itu dari uang haram atau dari uang halal? Ya ini hanya sepintas komunitas saja. Berarti tidak tahu. Tidak tahu Ustaz. Kalau tidak tahu masih boleh. Boleh. Tapi kalau tahu tidak boleh. Misalnya mereka mengatakan, Pak ini hasil dari zina kami, nah, kami serahkan untuk korban, kita tolak. Tapi kalau tahu tuh pura-pura tidak tahu. Nah pura-pura tidak tahu artinya sebenarnya tahu nggak boleh. Tapi kalau betul-betul tidak tahu, tidak wajib untuk bertanya. Bertanya boleh, tidak juga boleh. Menolak juga boleh, silahkan. Mohon maaf, kita ini orang-orang bersih. Tempat panjenengan itu kotor-kotor. Nah, orang bersih nggak pantas menerima yang kotor-kotor. Boleh aja menolak, nggak ada masalah. Tapi menerima juga boleh. Jadi silahkan, terserah, bebas.
mana yang lebih maslahat, diterima atau ditolak? Silahkan, terserah. Bahkan seandainya gereja ngirim sapi ke masjid, Pak, ini untuk kerukunan beragama Pak, nah, gereja ngirim sapi ke masjid pas hari Idul Kurban, nggak ada masalah, diterima. Tidak haram kita menerima hadiah dari orang kafir, tapi dia sebagai korban orang kafir tidak akan sah. Jadi untuk apa itu ya? Untuk makan-makan aja, nggak ada masalah. Kalau pengen sah, caranya adalah sapi dari gereja tadi dihibahkan kepada 7 orang. 7 orang takmir misalnya. Nah, kalau sudah dihibahkan kepada mereka, berarti yang korban adalah 7 orang tadi. Tapi kalau yang korban tetap orang-orang gereja, nah tidak sah semuanya. Tapi kalau panjenengan menerima, silakan. Jadi caranya gimana? Kami terima kasih, tapi tidak sah sebagai korban karena Anda kafir. Gitu. Dijelaskan. perasaan Ustaz. Yang halus saja, karena panjenengan ahli neraka. Gitu. Doakan. Didoakan aja, didakwai. Subhanallah.